Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Seli Windisari dengan NPM 2013024016. Pada kesempatan kali ini, Seli akan membantu menjelaskan sedikit materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Teman-teman, sebelum kita masuk mengenai lebih jauh lagi apa itu sistem peredaran darah pada manusia, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa sih? Yang pertama, yaitu dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem peredaran darah pada manusia. Kedua, mampu menjelaskan struktur dan fungsi jantung, serta pembuluh darah pada manusia. Lalu, yang ketiga teman-teman, dapat mengaitkan struktur dengan fungsi dengan proses kerja sistem peredaran darah pada manusia. Yang terakhir, teman-teman dapat mengidentifikasi nih, kelainan apa saja sih yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Next teman-teman, kita masuk ke pembahasan mengenai darah. Teman-teman tahu nggak fungsi dari darah itu apa? Nah teman-teman, diantaranya fungsi darah itu terdapat satu, darah dapat menjadi pengangkut oksigen dan karbon dioksida dari sistem pernapasan ke seluruh tubuh. Kedua, menjadi pengangkut bahan atau zat makanan ke seluruh tubuh. Ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang keempat, dapat mengedarkan hormon, di mana hormon ini merupakan hasil dari sekresi yang akan disebarkan darah ke tempat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, yaitu menjaga kadar asam basa cairan tubuh serta pengontrol suhu tubuh. Teman-teman tahu nggak? Jadi fungsi darah itu teman-teman sebagai alat transportasi dalam tubuh manusia. Next, kita masuk ke komponen penyusun darah. Yang pertama ada plasma darah. Teman-teman tentu nggak asing lagi ya dengan plasma darah. Nah, plasma darah ini memiliki fungsi yaitu mampu mengedarkan sari-sari makanan dan hormon ke seluruh tubuh, mengangkut zat sisa metabolisme ke organ ekskresi. Lalu terdapat sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi menjadi tiga teman-teman. Terdapat sel darah merah atau eritrosit, lalu sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Apa sih pembeda antara sel-sel darah ini? Yuk kita bahas teman-teman. Nah, untuk pembedanya teman-teman, kita bisa lihat dari struktur dan juga fungsinya teman-teman. Untuk eritrosit, yang pertama yaitu memiliki bentuk bulat pipi dan tidak memiliki inti sel, serta memiliki warna merah. Ingat ya teman-teman, sel darah merah itu berwarna merah sebab mengandung hemoglobin. Sedangkan fungsinya itu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, terdapat leukosit, di mana memiliki bentuk yang tidak tetap dan memiliki inti sel. Fungsinya itu melindungi tubuh dari kuman dan benda-benda asing yang masuk. Jadi teman-teman, ketika ada benda asing seperti bakteri atau virus yang masuk ke tubuh, di sini leukosit akan berperan teman-teman dengan cara memakan kuman ataupun virus-virus tersebut sehingga tidak menyebabkan infeksi pada tubuh kita. Lalu ada trombosit. Nah teman-teman, trombosit ini bentuknya juga tidak tetap, tetapi dia dapat menembus dinding pembuluh darah. Sedangkan untuk fungsinya yaitu berfungsi dalam pembukaan darah. Teman-teman, ketika teman-teman luka, nah itu akan terjadi penutupan luka yang dibantu oleh trombosit teman-teman. Next, kita masuk ke apa sih alat peredaran darah manusia itu? Yang pertama terdapat jantung, di mana teman-teman bisa lihat jantung itu terbagi menjadi 4. Terdapat serambi kanan atau antrium kanan, di mana memiliki fungsi menerima darah dan mengandung banyak CO2 dari seluruh tubuh. Kedua, yaitu serambi atau antrium kiri, di mana memiliki fungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Lalu yang ketiga, yaitu bilik kanan atau ventrikel kanan, di mana fungsinya itu memompa darah yang mengandung banyak CO2 ke paru-paru. Dan terdapat bilik kiri atau ventrikel kiri yang fungsinya itu memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Teman-teman, kita bisa lihat perbedaan antara serambi kanan dan kiri itu terdapat pada kandungan dan juga asalnya ya teman-teman. Dan begitu pula dengan bilik kiri dan bilik kanan. Untuk serambi dan bilik itu pembedanya yaitu untuk serambi dia menerima, sedangkan bilik itu memompa teman-teman. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai letaknya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya sediakan. Teman-teman bisa lihat ini ada antrium kanan atau serambi kanan. Dia berada di dekat vena pulmonalis kanan. Lalu terdapat serambi kiri atau antrium kiri terletak di dekat katup aorta. Lalu ada bilik kanan atau ventrikel kanan di dekat vena cava inferior. Lalu terdapat bilik kiri teman-teman.
di dekat intervascular septum. Next teman-teman, kita masuk ke yang kedua, ada pembuluh darah, di mana pembuluh darah pada manusia itu terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Serta darah pada manusia itu digolongkan menjadi 4 sistem teman-teman, bergantung dengan antigennya. Terdapat golongan darah A, B, AB, dan juga O. Untuk lebih jelasnya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat gambar yang sudah saya sediakan. Untuk pembuluh nadi itu ada arteri pulmonalis, lalu ada pembuluh balik atau vena, teman-teman bisa lihat. Lalu ada kapiler teman-teman, nih pada bagian kepala, dada, dan juga tangan. Next teman-teman, kita masuk ke mekanisme peredaran darah pada manusia. Teman-teman tahu nggak kalau peredaran darah manusia itu disebut peredaran darah ganda? Dikarenakan dalam satu kali peredaran darah ini dapat melalui jantung sebanyak 2 kali teman-teman. Lalu, sistem peredaran darah manusia ini juga disebut dengan sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir ke seluruh tubuh dalam pembuluh darah. Peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi 2 teman-teman. Terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, tepatnya bagian bilik kiri, menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Lalu, untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung bagian bilik kanan teman-teman, menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, perbedaannya itu terdapat dari asalnya, tujuannya, dan juga kembalinya pun itu berbeda ya teman-teman. Peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil itu hanya di paru-paru. Next, kita masuk ke kelainan apa saja sih yang ada pada sistem peredaran darah. Di sini Sally menyiapkan beberapa saja teman-teman. Yang pertama ada anemia atau kekurangan darah. Nih teman-teman, ini disebabkan karena kurangnya eritrosit dalam tubuh, sehingga zat besi dalam tubuh itu juga ikut menurun yang dapat menyebabkan kelelahan, lesu, dan juga pucat teman-teman. Yang kedua, terdapat leukemia atau kanker darah, di mana hal itu terjadi adanya peningkatan jumlah leukosit yang tak terkendali teman-teman. Jadi sel darah putih ini dia tidak bisa membedakan teman-teman yang mana yang musuh, yang mana yang bakteri, dan yang mana yang sesama temannya teman-teman. Lalu yang ketiga ada hemofilia atau penyakit keturunan, di mana hal ini disebabkan karena darah sukar membeku. Keempat yaitu talasemia, ini juga penyakit genetik teman-teman yang menyebabkan gagalnya pembentukan hemoglobin yang disebabkan karena rusaknya gen globin dalam tubuh itu. Lalu nomor 5 terdapat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang keenam terdapat aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, atau teman-teman aterosklerosis ini juga bisa disebut dengan kolesterol. Oke teman-teman, selesai deh materi hari ini. Nah, semoga teman-teman materi kita mengenai sistem peredaran darah ini bisa teman-teman pahami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.